Assalamualaikum, salam jumpa kembali di channel ini. Pada kesempatan ini kita akan melihat life raft di atas kapal di servis. Life raft ini sendiri adalah merupakan peralatan keselamatan hidup di laut yang ada di atas kapal sebagai tambahan selain skoci, dan dapat dimuati hingga 25 orang atau sesuai dengan kapasitas yang ada. Penempatan life raft biasanya berada di master station atau tempat berkumpulnya pada saat keadaan darurat. Setiap 1 tahun sekali atau secara berkala, life raft akan diservis untuk menggantikan isinya yang sudah expired, seperti makanan, minuman, atau bahan-bahan lainnya. Mari kita lihat isi peralatan life raft yang ada. Di antara persyaratan umum untuk life raft antara lain adalah mampu menahan eksposur selama 30 hari, mengapung di semua kondisi laut. Makanan serta minuman yang sudah expired jangan digunakan lagi ya. Gunakan sebelum masa kadaluarsa. Termasuk juga dengan red hand flare, roket parasut, dan smoke signal yang merupakan signal tanda bahaya untuk meminta pertolongan. Juga harus segera diganti bila mana masa penggunaannya sudah expired. Inilah saudara kondisi dan situasi yang ada di dalam life raft, di mana dapat menampung hingga 25 orang atau sesuai dengan kapasitas life raft yang ada. Nah, untuk jumlah life raft di kapal harus sesuai dengan jumlah kapasitas awak kapal dan ditambah dengan jumlah kapasitas penumpang sesuai dengan ketentuan yang ada. Inflatable life raft atau yang sering kita sebut juga dengan life raft adalah merupakan salah satu alat keselamatan yang sangat penting pada kapal yang sedang berlayar, terlebih pada kapal yang memuat penumpang. Life raft jauh lebih mudah diluncurkan dibandingkan dengan skoci jika terjadi situasi darurat. Evakuasi dari kapal dapat dilakukan tanpa meluncurkannya secara manual karena life raft itu sendiri dirancang dengan sistem membuka dan mengembang otomatis. Life raft bisa terbuka dan mengembang secara otomatis karena dilengkapi dengan unit pelepasan hidrostatik atau HRU yang terhubung ke wadah life raft dan kapal yang akan melepaskan life raft bahkan setelah kapal tenggelam di dalam air. Spesifikasi life raft dituliskan atau diperlihatkan pada wadah kontainernya yang meliputi kapasitas life raft, tanggal pembuatan, tanggal servis,
nama kapal, dan lain-lain. Ditampilkan juga prosedur peluncuran dengan tampilan fotogenik untuk memudahkan pemahaman. Setelah lift raft selesai di servis, maka akan dimasukkan kembali ke dalam kapsul yang berbahan fiberglass. Selanjutnya ditempatkan di daerah master station agar mudah dioperasikan pada situasi gawat darurat. Nah, jika inspeksi atau servis lift raft telah selesai dilaksanakan, maka akan dikeluarkan sertifikat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Demikian dan terima kasih Anda telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.